Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Febrianto, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Bisnis Digital. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Nah, ini dia PPT yang saya sudah buat. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara itu yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila menjadi sumber nilai, norma, dan kaidah bagi segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan dibuat di Indonesia. Poin kedua, hal itu berarti peraturan dan hukum yang berlaku harus bersumber pada Pancasila, baik yang tertulis di Undang-Undang Dasar maupun yang tak tertulis atau konvensi. Sebagai dasar negara, secara hukum Pancasila memiliki kekuatan mengikat semua warga negaranya. Nah, pengertian mengikat itu adalah ketentuan mengenai pembuatan segala peraturan dan hukum untuk bersumber pada Pancasila bersifat wajib dan imperatif atau memaksa. Pancasila sebagai dasar negara sudah menjadi kesepakatan nasional sebagai sumber dari segala sumber hukum yang bersifat tetap dan tidak bisa diubah-ubah lagi. Nah, berikutnya adalah implementasi Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dewasa ini. Nah, implementasi yang pertama itu ada dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama itu hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan para penganut kepercayaan walau berbeda-beda. Jadi di sini tuh kita wajib untuk saling menghormati dan bekerja sama tanpa memandang sesama itu berbeda agama ataupun satu agama. Yang kedua, saling menghormati kebebasan dan menjalankan ibadah sesuai agama serta kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, mempunyai sikap toleransi antar umat beragama lain. Nah, poin kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama itu senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan dan kebaikan budi pekerti kita dalam berbagai kondisi. Yang kedua, mengadakan gerakan penghijauan di lingkungan tertentu, khususnya tempat tinggal dan lainnya. Yang dimaksud di sini itu adalah rajin untuk selalu mengadakan kegiatan kerja bakti untuk mempererat tali persaudaraan. Terus yang ketiga, mengakui persamaan derajat, hak, serta kewajiban antara sesama manusia. Sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Yang pertama itu cinta pada tanah air untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat karena menyadari bahwa kita bertanah air yang satu, yaitu tanah air Indonesia. Jadi, rasa cinta pada tanah air ini perlu ditanamkan dalam diri kita masing-masing bahwa negara kita ini begitu sangat berharga bagi kita karena banyak pahlawan yang rela mati menumpahkan darah mereka untuk memperjuangkan kemerdekaan negara kita. Yang kedua, mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Kemudian yang ketiga, rela berkorban demi kepentingan bangsa. Poin keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang pertama yaitu mewujudkan, menumbuhkan dan mengembangkan serta meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab para pengambil keputusan di dalam pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Nah, yang kedua, menghormati hasil musyawarah, sekalipun itu bertentangan dengan pendapat kita dan melaksanakannya dengan sepenuh hati. Jadi, apapun hasilnya kita harus menerimanya dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, karena pendapat yang terbaik dan pendapat yang sudah ditetapkan dalam musyawarah itu merupakan suatu jalan kebaikan buat kita bersama. Yang ketiga itu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi kita tidak boleh memaksakan apa yang kita mau kepada orang lain, karena orang lain juga berhak hidup bebas dan menentukan pilihan hidupnya masing-masing. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang pertama, berusaha untuk adil dalam aktivitas apapun yang kita lakukan, dan seperti apapun orang yang kita hadapi, jangan sampai kita memberikan perlakuan yang tidak adil pada siapapun. Yaitu yang kedua, meningkatkan kepekaan sosial dengan mengadakan kegiatan yang dapat membantu sesama seperti bakti sosial, donor darah, konser amal, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu menghargai karya atau hasil karsa cipta yang dimiliki orang lain. Tetapi jangan lupa kita juga harus menghargai karya yang kita hasilkan sendiri, karena karya yang kita hasilkan sendiri itu adalah karya hasil buatan kita sendiri dan dapat kita banggakan atau dapat kita berikan contoh kepada yang lain. Nah, semua implementasi ini solusinya itu pemerintah
harus bisa memasukkan metode atau materi penerapan Pancasila ke dalam pembelajaran di setiap kalangan usia dan diwujudkan di dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila agar seluruh masyarakat Indonesia memahami dengan baik betapa pentingnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.